Oke. Nah, untuk yang pertama, ini ya, ini konfigurasinya yang saya jelaskan tadi. Untuk yang ini IP domain, name, dan seterusnya akan kita gunakan nanti pada saat kita melakukan otomasi dengan menggunakan Paramiko dan NetMiko, di mana mereka menggunakan remote-nya dengan menggunakan SSH. Kita pakai belajar yang basic dulu dengan menggunakan Telnet, remote-nya dengan menggunakan Telnet, dan di dalam Python, modul yang kita gunakan dinamakan sebagai Telnet Lib. Ya, Telnet Lib itu modul yang menyediakan Telnet class yang implements the Telnet protocol. Jadi kalian bisa lihat dokumentasinya di sini ya, Python 3, library-nya Telnet Lib. Ini caranya dari Telnet Lib kita bisa mengkonfigurasi semua perangkat kita ini secara terpusat. Gitu. Nah, untuk step by stepnya bagaimana kita melakukan otomasi dengan menggunakan Telnet Lib, saya akan tunjukkan. Kebetulan saya sudah membuat script Python di sini ya. Ini adalah script yang digunakan untuk melakukan remote terhadap melakukan konfigurasi terhadap satu router saja, satu perangkat saja. Oke. Jadi saya coba buka di sini ya. Jadi kita akan melakukan remote dari controller Python kita yang ada di sini, PC kita, dengan menggunakan loopback adapter untuk melakukan remote terhadap router satu kita. Jadi untuk script yang pertama ini, Bu Frans akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan otomasi dengan menggunakan script saja tanpa harus masuk ke dalam routernya. Kalau menggunakan satu router mungkin belum terlihat, nanti akan kita coba kalau kita melakukan konfigurasi langsung terhadap 3 router sekaligus, gitu ya. Oke, yang pertama untuk bisa mengaktifkan modul Telnet Lib di dalam Python, maka yang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan mengimport modulnya terlebih dahulu. Cukup dengan menggunakan import kemudian Telnet Lib. Kemudian karena Telnet Lib artinya kita terkoneksi ke dalam router kita hanya dengan menggunakan remote secara Telnet, maka kalian harus melakukan konfigurasi untuk bisa connect dulu. Nah, di sini saya sudah membuat satu variabel baru namanya TN ya. Kalian boleh bebas, kalian boleh pakai nama kalian atau menggunakan nama variabel lainnya, tetapi jangan menggunakan kata-kata Telnet Lib atau Telnet gitu ya, karena nanti akan bentrok dengan modul bawaan dari Python-nya. Juga ketika kalian menyimpan nama filenya juga jangan menggunakan nama Telnet Lib atau Telnet, karena itu nanti akan bentrok dengan nama modul di dalam Python-nya. Silakan pakai nama save dengan nama bebas kalian. Di sini saya pakai telnet1.py ya. Oke, saya membuat sebuah variabel baru dengan menggunakan variabel namanya tn, di mana di dalamnya ini adalah saya mencoba untuk koneksi ke dalam perangkat saya, di mana saya di sini koneksinya ke dalam router 1 dengan IP 192.168.1.1. Telnetlib.telnet ini maksudnya begini. Saya mengimport modul Telnet Lib dan saya mencoba untuk melakukan koneksi secara telnet. Makanya nanti di sini adalah telnetlib.telnet. Kemudian di sini saya masukkan IP address dari router atau device yang akan kita remote. Nah, di sini saya pakai 192.168.1.1 IP dari router pertama saya. Oke, kemudian ketika kalian connect ke dalam router kalian secara telnet, saya tunjukkan lagi. Nah, seperti tadi saya kan harus masukkan dulu 192.168.1.1 gitu ya. Kemudian saya connection type-nya dengan bentuk telnet seperti ini. Nah, ini adalah seperti ini. Saya mengimport modul Telnet Lib, kemudian saya koneksinya pakai telnet, dan di sini saya masukkan IP address saya, sama seperti di sini. Saya masukkan IP address saya, kemudian saya connection type-nya dengan menggunakan telnet. Ketika kalian open, yang akan keluar pertama kali adalah kata-kata ini, user access verification. Dia akan mengeluarkan kata-kata username _2. Nah, makanya ketika kita ingin login ke dalam router kita, maka yang kita lakukan adalah kita akan menemukan kata-kata ini yang ditampilkan oleh router Cisco-nya. Karena itu, arti dari script ini adalah silakan si tn ini tadi, tn itu adalah memanggil dari variabel ini ya.
Jadi setiap kali dia melakukan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke bawah, dia akan melakukan ini. Cuman supaya kalian tidak terlalu panjang menuliskannya, maka telnetlib.telnet dengan host 192.168.1.1 ini saya masukkan ke dalam variabel baru namanya tn, sehingga ke bawah-bawah kita cukup memanggil variabel tn saja, jadi tidak terlalu panjang. Ya, kalau misalnya kalian nggak pakai variabel di sini, maka di sini kalian harus masukkan telnetlib.telnet, kemudian hostnya baru titik read until, jadinya gitu ya. Oke, fungsi dari read until ini adalah dia akan membaca sampai router kalian mengeluarkan kata-kata namanya username. Coba lihat, sama nggak? Nah, ini timeout expired ya, karena saya nggak langsung memasukkan IP username-nya. Saya ulang. Ketika kalian koneksi ke dalam router kalian dengan memasukkan IP address kalian, dengan koneksinya dengan menggunakan telnet, maka yang keluar pertama adalah username .2. Kalian diminta untuk memasukkan username. Makanya di sini keluar adalah silakan baca ketika kalian koneksi ke telnet, baca sampai ketemu kata-kata ini, itu maksudnya. Dari read until keluar kata-kata username. Kemudian kan di sini kalian harus memasukkan Cisco, gitu kan ya, username sesuai yang kita setting tadi, Cisco. Ketika saya enter, nah makanya di sini scriptnya adalah ketika Anda membaca ada username, silakan ditulis, itu ditulis password kita. Kalau misalnya kalian di sini pakai Francisca, gitu misalnya username-nya Francisca, passwordnya juga Francisca, ya silakan kalian ganti menjadi Francisca. /n itu fungsinya /adalah enter. Lihat ya tadi ketika Bu Frans masukkan kata Cisco, kemudian untuk bisa masuk ke dalam step berikutnya saya harus enter. Makanya di sini masuk ada /n. Kemudian kalau sudah masuk username-nya, maka kalian disuruh untuk memasukkan password. Makanya dia akan muncul di sini tn.readUntil_password. Oh sorry, ini ke pencet ini. Read until ada kata password seperti ini ya. Jadi saya ketikkan Cisco, enter. Saya masukkan passwordnya juga Cisco, saya juga enter. Nah, dia akan masuk ke guest mode. Dengan tandanya adalah tanda lebih dari ya. Nah, ini Cisco, jangan lupa kasih /n. Kalau kalian nggak kasih /n di sini, artinya dia nggak enter. Artinya ya udah dia akan berhenti Cisco aja, tapi nggak di enter, nggak akan masuk ke password, nggak akan masuk ke langkah berikutnya. Tuh, nah. Ketika kalian sudah login seperti ini, maka secara default dia akan masuk ke guest mode. Kita belum masuk ke privilege mode. Kita belum masuk ke root kalau di Linux. Nah, kalau nggak bisa masuk ke privilege mode, kita nggak bisa setting. Kita nggak bisa configure. Karena itu, supaya kita bisa masuk ke dalam privilege mode, maka di sini kita perlu ketikkan enable. Nah, jadi kalau read until itu adalah perintah yang akan dikeluarkan secara otomatis dari routernya. Tetapi kalau write itu adalah masukan dari kita atau inputan dari kita untuk memberikan perintah kepada routernya. Itu. Jadi kalau misalnya sama di sini, kalau kita ingin masuk privilege, maka kita harus ketikkan enable seperti ini, terus enter. Nah, dia akan minta password nih. Muncul lagi di sini scriptnya read until dia minta password. Ketikkan di sini. Saya ketikkan password saya adalah Cisco, jangan lupa di sini /n. Coba lihat, perhatikan di sini akan selalu muncul /n. Supaya apa? Setelah kita ketik, kita enter, artinya kita memasukkan konfigurasi kita. Tuh, saya ketikkan sini Cisco, kalau sudah enter dia akan berubah menjadi hashtag. Oke. Kalau kita sudah masuk privilege mode, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba, kalau tadi kan kita konfigurasi mengkonfigurasikan IP address dari fase Ethernet 00 gitu ya. Cara konfigurasinya adalah dengan conft, yang ini tadi, conft, interface, IP address, no shutdown. Nah, cara seperti ini juga yang akan kita coba masukkan ke dalam script kita, sehingga kita cukup menjalankan script kita, di enter, udah langsung keluar konfigurasi seperti ini. Coba lihat. Saya di sini mencoba untuk melakukan otomasi di mana dari script saya bisa membuat sebuah interface baru dengan nama loopback 10, IP address-nya sekian, 10.10.10.1 misalnya seperti ini. Jangan lupa selalu ada /n untuk meng-enter konfigurasi. Kemudian saya lakukan do write. Oke. Jika sudah saya n itu fungsinya adalah untuk keluar dari config ini tadi ya. Nah, kalau sudah, seperti yang tadi Bu Fran sudah contohkan, cara saya untuk melihat apakah konfigurasi saya sudah masuk apa belum,
Kita kan tadi pakai conft ya. Bentar, ikuti saya dulu. Nah, ini kalau kita ingin tahu konfigurasi IP address kita, show IP interface brief. Ini ya, coba lihat ya. Saya masih belum memasukkan interface loopback 10, saya nggak ada di sini. Cuman ada file ethernet 0, 1, dan 1/0 seperti ini ya. Nah, kemudian setelah saya, jadi diingat-ingat ya teman-teman ya, kalau read until itu adalah kita membaca sampai router memberikan output seperti ini. Sementara untuk write itu adalah inputan yang kita berikan dari kita sebagai usernya. Gitu. Makanya di sini ketika saya ingin mengkonfigurasi, kan artinya kita yang ngetik nih. Kalau kita yang ngetik kan berarti inputannya kan dari kita. Karena itu di sini pakainya tn.write ya. Pakai write semua sampai selesai. Kemudian yang paling terakhir ini adalah untuk ngeprint konfigurasinya. Jadi tn.readAll modul tn si variabel tn ini nanti dia akan meread semua konfigurasi yang kita udah bikin ini. Ini semua konfigurasi yang udah kita bikin ini, dia akan di-read, kemudian di-decode. Jangan lupa di-decode karena di dalam modul telnetlib dan modul-modul Python tuh biasanya dia di-encode. Jadi kalau kita nggak decode, kita nggak bisa baca tulisannya, gitu ya. Kita decode dengan mode ASCII, kemudian kita cetak. Ada kata print di sini, kita cetak. Kalau kita sudah cetak semuanya, maka jangan lupa untuk selesai kita mengkonfigurasi, kita close remote-nya. Seperti tadi, kita close remote-nya, kita close putihnya. Jadi tn.close. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan coba jalankan script-nya supaya kalian bisa lebih paham ya. Cara jalankan script-nya, kalian bisa langsung running di sini. Oke, dia akan langsung jalankan seperti ini. Nah, ini coba lihat ya. Dia akan mengeluarkan, sebentar nih ya, biar lebih kelihatan. Oke. Nih ya, kok bisa perintah ini semua keluar? Karena di sini saya menggunakan ada print.tn.readAll kemudian decode. Kalau ini nggak ada, kalau ini saya hapus, maka dia ketika dijalankan di sini, ini coba ya, saya hapus ya. Saya kasih komen, akhirnya dia nggak keluar, saya save aja. Ketika saya jalankan, nih, nggak ada output apapun yang keluar di sini. Walaupun router kita sudah terkonfigurasi. Nah, supaya kita bisa tahu router kita terkonfigurasi apa enggak sih, makanya di sini ada print. Supaya kita bisa tahu apakah sudah terkonfigurasi atau tidak. Coba misalnya saya gunakan di sini IP-nya beda deh, misalnya 11.1. Saya save, kemudian saya coba lihat ya, yang sebelumnya kita menggunakan 10.10.1, interface loopback kita sudah terbentuk dari yang awalnya di sini tidak terbentuk apapun, belum ada loopback. Kita cek dulu deh, kita cek dulu di sini, apakah yang di IP-nya ini sudah terbentuk sungguhan gitu. Nah, ini sudah muncul ya, loopback 10.10.1 seperti yang kita akan config tadi. Kita coba untuk menggantinya menjadi 11.1. Kira-kira bakaran ke replace enggak ya? Kita coba running. Tadi Bu Frans sudah tunjukkan kalau Bu Frans komen di sini dia tidak nggak ngeprint apapun, konfigurasi yang kita lakukan nggak keluar. Ketika saya aktifkan printnya kembali, saya running. Kita tunggu sebentar. Nah, ini pakai 11.1 ya. Yang awalnya dia 10.1, coba cek di sini masih 10.1. Kita akan coba cek apakah dia berubah jadi 11.1. Coba cek. Coba lihat. Nah, sudah berubah ya. Artinya dia sudah ketumpuk konfigurasinya. Nah, itu enaknya kalau kita, ini contoh sederhana bagaimana caranya kita melakukan otomasi terhadap satu router saja, cukup dengan menggunakan satu script. Scriptnya tinggal kita running, konfigurasi kalian sudah masuk di sini. Gitu, itu untuk contoh yang satu router. Nah, teman-teman tadi kan ini contoh pertama ya, telnetlib yang pertama. Lalu kita akan coba explore lagi gimana kalau misalnya kita nggak masukkan, tadi kan kalau di router kita kan masukkan nih username sama passwordnya kan secara udah ditulis di sini, udah ditulis di scriptnya, ya kan? Artinya ya udah langsung jalan running aja. Sekarang kita akan coba
gimana kalau misalnya saya kepingin ada inputan user, bisa aja misalnya yang remote itu orang lain, bukan dari kita gitu ya. Kita ingin memastikan bahwa yang remote ini adalah orang-orang yang memang sudah diizinkan dan memiliki autentikasi terhadap router kita. Jadi kita misalnya di sini yang ini kita sudah mendeklarasikan terlebih dahulu di dalam script kita bahwa siapapun yang menjalankan script ini dia sudah tahu informasi mengenai username dan password. Tetapi kita mencoba explore lagi di mana kita ingin memasukkan, kita ingin inputan username dan password, kita ingin ada autentikasi dari user dengan cara menggunakan inputan username dan password. Untuk scriptnya sebenarnya sama ya. Sebentar, ini split up, split right aja. Nah, nih ya, sama sebetulnya, cuman bedanya di sini dia sudah diidentifikasi username dan passwordnya sudah, nih, username dan passwordnya sudah dituliskan lebih dahulu di sini ya, loginnya sudah dimasukkan. Sementara yang di script kita yang kedua ini kita memasukkannya secara manual ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita butuh inputan dari user, jangan lupa kita menggunakan modul namanya input ya. Input, kemudian saya masukkan ke dalam variabel namanya user. Nah, ini bebas aja input username atau masukkan username Anda, terserah kalian ya. Ini adalah yang nanti akan keluar di dalam layar kita. Oke, saya masukkan ke dalam variabel user, kemudian passwordnya saya masukkan ke dalam variabel pwd. Cara connect device-nya juga sama, nih ya, sama ya. Coba kita akan coba ke router 2 deh ya. Kemudian ini login ke routernya juga sama, cuman bedanya di sini ketika tn.write-nya yang kita sudah deklarasikan di awal, username dan passwordnya kita sudah deklarasikan di awal, ada Cisco di sini, passwordnya juga kita sudah masukkan Cisco di sini. Tapi di script kita yang kedua kita minta inputan dari user. Nah, untuk membaca inputan dari user kita menggunakan ini usernya ngambil dari sini ya, user.encode, dienkripsi dulu dengan menggunakan ASCII, kemudian di enter. Oke, user.encode fungsinya adalah untuk mengambil inputan dari variabel user yang sudah kita diinputkan di awal. Tuh. Sama bedanya kalau di sini kan enak nih, dia write-nya udah langsung masukkan aja password, username sama password sudah masuk di scriptnya. Kalau ini nunggu inputan dari user. Kemudian yang password juga sama, pwd.encode dan bla 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 bla. Untuk langkah selanjutnya sama persis. Jadi mulai masuk privilege-nya, kemudian untuk write konfigurasinya, ini juga sama ya. Bu Frans bikin, dia membuat interface loopback 10 dengan IP address-nya kita pakai 12 deh. 12.1. Do write, kemudian untuk cetak dengan menggunakan read all, jangan lupa di decode, kemudian di close. Kita save dulu scriptnya, kemudian kita coba untuk jalankan di run seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, coba saya kill dulu terminalnya. Kemudian, nah ini dia akan minta username dulu. Nah, sesuai dengan ini ya, input username. Nah, dia minta username. Kita masukkan Cisco. Input password. Kita masukkan password kita, Cisco. Oke. Kalau sudah, dia akan mulai melakukan ini, proses ini semua. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya. Conft, kemudian dia bikin interface loopback, kemudian IP address-nya. Coba cek. Loopback 10-nya sudah terbentuk 12.12.1. Kita coba new session, kita coba connect ke router 2 kita, apakah konfigurasi ini sudah masuk. Oke, enable Cisco, kemudian show IP interface grid. Coba lihat, sama ya, sudah masuk ya. Oke, seperti itu. Ini hanya explore dari script yang kita udah pakai di awal, dimana yang awalnya sudah memasukkan username dan password melalui script. Kalau yang ini membutuhkan input dari username, input dari user. Tapi teman-teman bisa coba cek di sini pada saat kita ingin masuk ya.
Inputkan username, kelihatan tulisannya. Inputkan password, waduh, passwordnya juga kelihatan nih. Nah, misalnya kita ingin explore lagi. Bu, saya nggak kepingin password saya kelihatan. Biasanya kalau kita masukkan password kan nggak kelihatan tuh tulisannya. Visible ya. Unvisible maksud saya, nggak kelihatan. Nah, kalau saya ingin seperti itu bagaimana? Bisa. Ya, jadi ini saya close ya. Nah, ini split right. Oke, seperti ini. Kalau yang tadi kan masukkan passwordnya masih kelihatan tulisannya. Nah, supaya tidak kelihatan, maka kita menggunakan modul dari Python yang namanya getPass. Ya, jadi kita import dulu getPass, kemudian di sini passwordnya tinggal pwd getpass.getpass. Udah, lainnya sama, ke bawahnya sama semua. Kita coba untuk remote yang router 3 kita ya. Nah, ini saya masukkan ke router 3. Ini saya clear dulu supaya bersih. Ya, coba lihat ya, perhatikan di sini kita menggunakan inputan di mana password kita masih kelihatan, yang di sini kita menggunakan modul getPass di mana nanti password kita nggak kelihatan. Kita coba running. Oke, input username masih kelihatan Cisco. Kemudian password saya ketik Cisco. Duh, nggak kelihatan passwordnya. Itulah fungsi dari getPass. Ketika kalian jalankan, di sini kebetulan saya bikinnya, ini saya pakai IP loopback-nya 20 ya. Oke, di sini loopback-nya sudah muncul 20. Coba lihat, ini router 3. Nih, router 3 dengan IP address-nya 192.168.1.3. Kita coba remote ke router 3. Session 192.168.1.3. Saya pakai telnet. Saya open. Cisco. Salah ketik nih kayaknya. Cisco. Nah, ini enable Cisco show IP interface do. Nih ya, loopback-nya sudah masuk. Oke, dengan demikian kita udah berhasil untuk melakukan otomasi di dalam router kita dengan menggunakan satu controller saja. Muncul ide baru nih. Bu, itu tadi kan cuman satu-satu dari router. Gimana kalau misalnya saya ingin explore di dalam router saya kepingin dari 3 router. Saya buka topologinya tadi. Oke. Dari 3 router ini saya ingin kontrol semuanya, Bu. Hanya dengan menggunakan satu script. Bisa? Bisa. Oke. Kita menggunakan ini. Nah, ini ya. Saya sudah move pakai yang itu tadi ya, pakai yang getPass ya, pakai getPass tadi. Jadi ini saya pakai getPass. Nah, sekarang kita ingin meremote nggak cuma satu router, tapi saya ingin pakai 3 router. Nah, kita udah masuk ke yang step yang lebih tinggi lagi ya. Jadi di sini kita perlu membuat device list kita dulu. Kita mau meremote routernya berapa aja IP-nya gitu ya. Nah, di sini kan tadi dari berdasarkan GNS tree kita punya 3 router di sini. 1.1, 1.2, 1.3. Nah, silakan kita bikin variabel baru, kita memasukkan list router kita ke dalam array, ke dalam struktur data kita dengan menggunakan tipe list. Nah, ini ya masih ingat ya. Kalau pakai kurung siku berarti dia pakai list. Dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kita menggunakan looping statement di sini. Jadi, untuk saya membuat variabel baru namanya host ya. Untuk host yang ada di dalam device list, dia akan melihat dari sini. Jadi ini host 1, host 2, host 3 dan seterusnya. Dia akan ngeprint dulu success login into device host. Hostnya dia akan memanggil dari variabel ini. Ya, saya ulang. Saya membuat variabel baru namanya host. Untuk host yang ada di sini, device list ini, dia akan melakukan perintah ke bawah ini. Oke, perintahnya apa? Pertama, dia akan ngecek dulu apakah dia sukses login apa enggak. Nah, caranya loginnya bagaimana? Kita sudah bikin kredensial di atas. Jadi kalian diminta untuk memasukkan username-nya. Kebetulan karena saya menggunakan 3 router dengan username dan password yang sama, jadi kita samakan aja. Oke ya. Beda cerita kalau kalian menggunakan untuk
username dan password yang berbeda-beda. Tetapi umumnya ketika seorang network administrator dia butuh untuk meremote atau butuh untuk otomasi jaringan dengan device yang sangat banyak, dia akan biasanya akan menggunakan username dan password yang sama. Sebab semudahnya aja kalau misalnya kalian menggunakan username dan password yang berbeda-beda, tentunya nanti akan membuat kalian kesusahan sendiri untuk mengingat router ini menggunakan username apa ya, passwordnya apa ya, kalau macam-macam gitu loh. Jadi satu macam aja ya. Oke, jadi sukses login kalau dia udah berhasil, misalnya username dan passwordnya sudah benar, maka dia akan mencetak ini ya. Hostnya ke siapa aja yang dia mengambil di sini, for host in device list. Jadi dia akan mengecek satu persatu ke IP ini. Kalau dia berhasil login dengan menggunakan username dan password yang sudah diinputkan di awal, maka dia akan cetak ini. Setelah dicetak, dia akan mulai masuk ke dalam proses remote ya. Jadi sama seperti tadi tn telnetlib.telnet, tetapi kalau yang tadi dia menggunakan IP address satu persatu, sekarang kita tinggal cukup manggil variabel host saja. Variabel host dapatnya dari mana? Ya device list yang di sini satu persatu. Oke. Ya, oke. Kemudian dia seperti biasa untuk masuk login ke dalam router, dia butuh read until sampai ketemu kata username. Oke. Read until username. Kemudian ngambilnya dari user.encode. User.encode dapat dari mana? Dari ini. User.encode. Jangan lupa dienkripsi, kemudian jangan lupa dikasih enter ya. Kemudian saya tambahkan if di sini. Jika passwordnya benar, maka dia akan melakukan ini. Kalau passwordnya nggak benar, dia akan otomatis langsung close ke sini. Ya. Nah, kalau passwordnya benar, maka dia akan baca dulu. Passwordnya benar nggak ngambil dari sini? Ini masih sama ya, sama persis dengan yang tadi ya. Cuman bedanya di sini saya tambahin ada looping sama ada control flow. Di sini pakai if saja. Oke. Jangan lupa kalau di Python itu control flow-nya dia nggak if saja sudah bisa jalan gitu ya, nggak perlu langsung if else, itu nggak selalu seperti itu. If saja sudah bisa jalan. Ketika dia memasukkan username dan password yang benar, maka langkah selanjutnya dia akan masuk ke dalam privilege mode. Nih ya, seperti tadi ya. Jadi dia enable dulu, kita ketikkan enable. Setelah itu kita akan dari routernya akan nanya password, gitu kan ya. Nah, kita masukkan write lagi Cisco. Kemudian kita masukkan konfigurasi kita pakai conft. Di sini misalnya bukan seperti 100 aja ya, biar kelihatan. Kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi dengan meng-create interface loopback 100 misalnya. Kalau misalnya kalian bisa cek tadi, ini ya, kita cuman punya misalnya di contoh 1.2 kita cuman punya loopbacknya 10. Misalnya di 1.3 kita punya loopbacknya juga 10. Kita coba cek di router 1 ya, kita punya IP loopback berapa. Sorry, Cisco. Show IP interface. Nah, di sini juga punya loopback 10. Nah, di sini saya ingin membuat interface loopback 100 tanpa IP ya. Kita masih berbicara tanpa IP. Saya cuman create interface-nya saja. Kalau sudah, jangan lupa kalau dia sudah melakukan konfigurasi ini, dia akan mencetak seluruh konfigurasi yang udah diberikan. Terus kemudian jangan lupa di close. Saya save dulu. Kita coba jalankan. Kita clear dulu ya. Kita akan coba jalankan script ini. Oke, dia akan minta Telnet username ini dulu ya. Oke, masukkan Cisco. Kemudian passwordnya dia tanya pakai get pass. Kalau get pass berarti nggak terlihat passwordnya. Saya masukkan Cisco. Oke, dia akan mulai masuk nih. Sukses login device 1. Nih, ya. Cek ke router 1. Host yang pertama kan 1.1. Dia akan connect ke 1.1. Kemudian dia coba lihat ini, router 1 dia konfigurasi. Selesai ke sini, selesai sampai ke sini udah dicetak, dia akan melakukan perulangan lagi ke sini. Perulangan lagi, dia akan sukses login ke host yang kedua. Host yang kedua yang ke sini. 1.2.
dia akan muncul success login into device 1.2. Selesai, dia akan melakukan proses ini. Username passwordnya udah benar. Kalau sudah benar, dia akan melakukan enable, kemudian masukkan interface loopback, kemudian dia cetak. Ya, konfigurasi, masukkan interface loopback, kemudian dia cetak. Selesai sampai ini, dia akan kembali lagi ke atas. Dia akan masuk ke router yang ketiga. Kalau sudah, dia akan melakukan perulangan ini. Sama. Oke, sampai ke interface loopback 100 and dan seterusnya. So, kalau sudah cetak, dia akan kembali lagi ke atas, dia akan ngecek apakah masih ada list lagi. Kalau tidak ada list di sini, maka langkah yang dilanjutkan adalah dia akan close. Seperti itu, selesai. Coba lihat, kalian bisa cek di sini ya. Di sini ada router 1, ada router 2, dan router 3 kalau sudah selesai. Kita akan coba cek langsung di routernya. Apakah konfigurasi ini semua sudah masuk nih? Oke, kita coba cek ya. Router 1, saya show IP interface bridge. Coba lihat yang awalnya dia cuma loopback 10 aja, dia udah ketambahan loopback 100. Di sini Bu Frans nggak tambahkan IP address ya, jadi saya cuma create loopback 100-nya aja. Oke, mana tadi ya? Nih, loopback 100 sudah terbentuk. Kita coba cek di router 2. Oh, router 2-nya ke close. Lanjut session 92.168.1.2. Kita coba masuk ke telnet, kemudian kita cek enable Cisco show IP interface. Nah, nih ya, loopback 100-nya udah keluar. Kita cek di router yang ketiga kita. Di sini loopback 100-nya juga udah keluar. Oke, dengan demikian dari satu script saja kita bisa langsung mengkontrol 3 router sekaligus dengan menggunakan konfigurasi yang sama tanpa kita harus melakukan konfigurasi satu persatu. Kalian bisa cek dari satu script saja, hanya dijalankan dalam beberapa detik, konfigurasi semua itu sudah masuk. Bayangkan kalau ini terjadi untuk 1000 device sekaligus, betapa efisiennya kalian ketika melakukan otomasi sehingga seluruh konfigurasi, seluruh device kalian yang terhubung ke dalam satu jaringan yang sama, langsung 1000 device gitu misalnya ya, kalian bisa konfigur hanya dalam beberapa detik saja. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya gambaran kenapa sih kita perlu melakukan network automation gitu ya. Jadi kalau tadi saya masih memberikan contoh bagaimana kita mengotomasi jaringan kita dengan menggunakan remote secara telnet saja, dengan menggunakan modul Python, dengan menggunakan telnet lib. Nanti selanjutnya di video selanjutnya kita akan belajar gimana caranya kita melakukan remote terhadap jaringan kita, terhadap device kita dengan menggunakan SSH. Sebagai yang mana yang teman-teman tahu bahwa remote device yang lebih dianjurkan adalah dengan menggunakan SSH. Kenapa? Karena di situ sudah termasuk ada kriptografinya, sehingga pada saat kalian melakukan remote itu lebih aman, lebih secure. Seperti itu ya penjelasannya. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga pembahasan ini bisa dipahami. Kalian bisa explore lebih lanjut bagaimana menggunakan modul telnet lib di dalam Python, kemudian untuk mengotomasi network kalian. Itu dulu otomasi jaringan sederhana yang bisa kita lakukan. Kita akan ketemu di video selanjutnya dengan menggunakan remote SSH dengan menggunakan modul Paramiko dan NetMiko. Sampai ketemu lagi.